Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, teman-teman. Seperti biasa, kali ini kita kembali akan mereaksi video yang sangat menarik, teman-teman, dan memberikan sedikit informasi buat kalian semua. Dan kali ini saya akan mereaksi videonya dari teman kita, yaitu channelnya Farm Korea, teman-teman. Dan selalu mengupdate perkembangan perpolian ya teman-teman, baik di dalam negeri ataupun di luar ya, yang terutama di mana Bang Mega Hangesti bermain, teman-teman. Dan kebetulan ini ada informasi terbaru, yaitu aturan baru KOFO ya teman-teman. Red Spark full squad Megawati dan kawan-kawan persaingan meraih puncak, teman-teman. Jadi beliau memberikan judul seperti itu ya. Oke teman-teman semua, nanti kita lihat videonya. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Oke, nggak usah banyak buang waktu lagi teman-teman, kita langsung simak saja videonya dari channelnya Farm Korea, teman-teman. Cus, kita ke videonya. Oke baik teman-teman semuanya, ada berita bagus hari ini. Ini dari media sudah banyak yang mengupload mengenai aturan baru ya. Jadi untuk Piala Federasi Bola Voli Korea atau KOFO ini mengalami perubahan jadwal yang mana cukup signifikan. Ini penundaan ini sekitar 1 bulan ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi menyebabkan ini beragam reaksi dari berbagai pihak, baik dari tim maupun dari kalangan para penggemar di berbagai pelosok bumi ya, seperti itu. Oke, jadi kapan dan di mana Piala KOFO dan aturannya seperti apa? Ini banyak dianggap sebagai persiapan menuju liga reguler ya, atau Liga Korea besok. Biasanya diadakan pada bulan Juli dan juga Agustus ya tahun lalu, tapi tahun ini jadwalnya berubah seperti sudah diupload di media sebelumnya. Itu untuk putri sekitar 29 September sampai dengan 6 Oktober. Ini beritanya sudah resmi ya sahabat semuanya. Untuk lokasinya ada di jadi jadwalnya Pangyong, diundur ya teman-teman, yang dari Juli di jadi maju petak ke itu di bawah Oktober gitu ya, di daerah Oktober September. Jadi ada beberapa faktor ya dengan aturan terkait tentang pemain asing juga ini dibahas. Ini beritanya bagus banget. Penundaan itu dilakukan karena untuk mengantisipasi kondisi fisik daripada para pemain yang mana ini cepat memburuk jika mereka itu langsung masuk ke liga reguler. Jadi setelah Piala KOFO itu sendiri. Nah, dari Federasi Bola Voli Korea atau KOFO ini juga berharap ya adanya efek bomb up atau bisa dibilang ini karena Piala KOFO kali ini dengan digelar ini berdekatan dengan liga reguler, jadi cukup mepet di bulan Oktober. Nah, selain itu ini penundaan ini memungkinkan pemain asing untuk berpartisipasi dengan kekuatan penuh. Dari berbagai tim juga menginginkan hal serupa ya, seperti itu. Pentingnya adalah dari peran ITC dan juga pemain asing, ITC dan pemain asing begitu ya. Jadi untuk bermain di liga luar negeri ini pemain memerlukan international transfer consent gitu ya. Jadi atau ITC dari Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB. Tahun ini itu ITC akan dikeluarkan mulai 30 Agustus. Nah, memungkinkan para pemain asing ini berpartisipasi dalam KOFO Cup pada bulan September. Ini berita bagus banget. Jadi nanti respak tim kita itu bisa full ya, sekuat. Ini ada Mbak Megawati maupun dari Mbak Bungkrik. Pro kontra dari klub ini juga banyak ternyata. Beberapa klub ini menyambut baik penundaan ya terkait waktunya itu, dan juga mengenai keuntungan dari pemain asing itu dapat beradaptasi dengan tim lebih awal, jadi memahami kekuatan masing-masing tim dan meningkatkan keterampilan praktis mereka sebelum liga dimulai. Jadi untuk Mbak Megawati sama Bu Kiri kan sudah pernah main di Korea, jadi udah aman, udah bisa adaptasi. Tapi untuk yang lain yang belum, sekarang udah baru nyampe Korea nih. Berikutnya juga, namun ada juga kekhawatiran ya ini teman-teman, jadi beban fisik ya. Karena untuk Liga Korea ini memulai kampanye 6 bulan pada 9 Oktober, jadi 6 bulanan itu capek banget tentunya. Jadi jadwal yang padat ini dianggap dapat menambah beban fisik para pemain. Ini jadi kekhawatiran para tim-tim.
Nah, kemudian seorang pejabat dari klub menyebut bahwa perubahan jadwal ini membuat Piala Kofo ini terasa seperti babak ketujuh dari liga yang sudah panjang seperti itu. Karena nanti pemain asing selama ITC-nya udah keluar tuh nanti pemain asing bisa ikut berpartisipasi nih. Ini nanti bakal seru banget. Ini siapa nih yang bakal menang? Apalagi nanti ada undangan tim Jepang, ini makin ramai. Berikutnya dengan adanya perubahan jadwal ini tim-tim juga menyesuaikan ya persiapan mereka untuk musim depan. Misalnya nih dari Korea Express Corporation ya, ini atau HEPAS ini memperkuat kesiapan mereka dengan berpartisipasi dalam kejuaraan bola voli internasional atau Piala VTV di Vietnam. Ini teman-teman mungkin udah ada yang tahu beritanya. Jadi nanti untuk tim ini itu akan bermain di Vietnam. Dan sementara itu untuk Kepko itu ya, ini divisi putra akan berpartisipasi dalam turnamen Danyang Federasi Bola Voli Industri Korea. Ini untuk putra ya, ini beda lagi. Kita bahas yang putri. Berikutnya adalah kita ngebahas mengenai wajah-wajah baru ya. Ini ada penting juga soalnya. Wajah-wajah baru itu datang dari Asia musim baru ini juga menandai peningkatan jumlah kota negara Asia. Jujur ya, untuk pemain Korea ini sendiri tuh gajinya tuh gede-gede banget. Luar biasa. Jadi dari 10 negara ataupun lebih gitu ya yang bermain wajah baru itu kan, untuk Asia itu ada Australia, Iran, ada juga Kazakhstan dan lain gitu ya, masih banyak lain. Nah, kemudian untuk Piala Kofo tahun 2024 ini menjanjikan banyak hal yang tentunya menarik dengan segala perubahan ini. Ini dari para penggemar itu sudah banyak antusiasmenya di Teko atau dari media never yang lain. Jadi ini akan membawa dampak positif atau justru sebaliknya, ini juga mereka menanyakan hal itu. Tapi it's okay apapun itu nantinya gitu ya untuk teman-teman semuanya, karena besok pemain asing sudah bisa berpartisipasi. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini besok ada ITC-nya udah keluar, udah ada di bulan Agustus ya. Jadi nanti tentunya lebih bagus, lebih ramai. Cuman ada banyak kekhawatiran sih kalau misalnya pemain asing yang main, nanti bagaimana dengan para pemain Koreanya? Apakah bisa berkembang? Tentunya bisa dong. Justru dengan adanya pemain asing ini kan, ada juga dari netizen Korea mengatakan persaingannya semakin oke. Tapi memang dari segi value gaji itu Korea itu memang bisa dibilang luar biasa lah ya untuk para pemain dalam negerinya sendiri. Makanya jarang banget ada pemain Korea itu bermain di liga luar, jarang sekali. Karena gaji di sini tuh udah gede banget gitu loh. Itu adalah sedikit informasi mengenai aturan terbaru ya dari Kofo untuk Kofo Cup besok. Jadi tentunya nanti Mbak Megawati dan pemain asing yang lain bisa lebih maksimal gitu ya tentunya. Jadi kita bisa menyaksikan tim-tim kesayangan kita di penampilan Mbak Megawati besok gitu ya. Oke, sedikit informasi hari ini, semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya yang ternyata ada beberapa perubahan jadwal ya yang disebutkan dari mulai pergerakan, karena akan jadi atlet-atlet voli itu di Korea ya terutama akan menghadapi beberapa pertandingan teman-teman, selain Kofo Cup dan juga beberapa pertandingan internasional. Jadi sedikit perubahan di jadwal ini ya, V-League ya teman-teman. Jadi sedikit mundur teman-teman, dan juga di sini disebutkan ada beberapa keuntungan dan kekhawatiran tentunya untuk pemain-pemain voli teman-teman, karena terlalu dekatnya pertandingan dan juga takutnya fisik yang terkuras berlebihan ya untuk para atlet-atlet voli di Korea ya teman-teman. Dan juga mungkin ada beberapa strategi yang mungkin Kofo lakukan karena untuk meningkatkan minat fans ya, penonton di stadion teman-teman. Ya beberapa perubahan lah yang mudah-mudahan saja menjadi salah satu faktor yang mendukung perbaikan atau perkembangan bagi atlet itu sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi videonya dari channel teman kita yaitu Fam Korea. Semoga menjadi informasi baru ya buat kalian semua. Dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.